Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Pak Ezra selalu berkata bahwa keselamatan kita itu bukan hasil usaha atau kerja kita, tetapi hanya anugerah Allah semata-mata. Tapi bagaimana dengan Filipi 2 ayat 12 yang menyuruh kita untuk mengerjakan keselamatan kita? Saya bacakan ya, Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Nah, kata-kata kerjakan keselamatanmu ini memang ayat yang seringkali disalah tafsirkan di dalam kaitan dengan doktrin keselamatan kita. Beberapa orang memakai ayat ini untuk menentang doktrin keselamatan hanya karena anugerah atau hanya karena iman, lalu mengatakan bahwa manusia juga itu mempunyai andil di dalam keselamatannya. Jadi keselamatan adalah kerjasama antara Allah dan manusia. Jadi Allah memang memberikan anugerah keselamatan, tapi manusia juga perlu bekerja, kerjakan keselamatan. Tapi saudara-saudara, kalau kita menafsirkan ayat itu seperti ini, maka ayat ini akan menabrak begitu banyak ayat kitab suci yang mengajarkan bahwa keselamatan itu murni karena anugerah Allah yang kita terima lewat iman. Itu bukan hasil usaha kita, bukan hasil pekerjaan kita, bukan hasil perbuatan kita. Dan manusia tidak bisa dibenarkan atau diselamatkan melalui perbuatannya. Saya berikan beberapa ayat. Roma pasal 3 ayat 23-24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ini cuma-cuma, bukan karena perbuatan kita. Kalau kita perlu berbuat sesuatu supaya kita selamat, itu namanya bukan cuma-cuma. Lalu Roma pasal 3 ayat 27-28. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Saudara lihat ya, perbuatan dibuang. Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Dibenarkan karena iman, bukan melakukan hukum Taurat. Lalu Galatia pasal 2 ayat yang ke-16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, tapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Berarti dalam urusan keselamatan, memang perbuatan baik kita itu dibuang sama sekali. Kekristenan adalah satu-satunya agama yang membuang andil manusia. Dan dalam hal ini adalah perbuatan dalam urusan keselamatan. Lebih menyolok lagi saudara, kalau kita membandingkan surat Efesus pasal 2 ayat 8 dan ayat yang ke-9 dengan Filipi 2 ayat 12 yang saudara tanyakan. Dalam Efesus 2 ayat 8-9 dikatakan begini. Hai saudara-saudara yang kekasih, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Itu pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jadi Efesus 2 ayat 8-9 mengatakan itu hanya pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaan. Tapi Filipi 2 ayat 12 bilang kerjakan keselamatan. Saudara perlu tahu bahwa surat Filipi dan surat Efesus itu sama-sama ditulis oleh Paulus. Dan rasanya tidak mungkin jika di surat Filipi Paulus mengajarkan jemaat bahwa jemaat harus mengerjakan keselamatan atau bekerja untuk keselamatan mereka. Sedangkan di surat Efesus dia mengatakan bahwa keselamatan itu bukan hasil pekerjaan kita. Jadi tentunya ayat Filipi pasal 2 ayat 12 ini tidak berarti bahwa keselamatan itu adalah pekerjaan atau usaha manusia, atau usaha manusia ditambah dengan anugerah Allah. Sama sekali tidak. Kalau begitu apa artinya mengerjakan keselamatan di sini? John Calvin berkata bahwa kata keselamatan di sini itu adalah seluruh jalan panggilan kita. Jadi di sini keselamatan mempunyai arti yang berbeda dari biasanya. Di sini keselamatan mencakup daerah mulai saat kita percaya sampai saat kita masuk ke surga. Nah, perlu saudara ketahui, kata kerjakanlah keselamatan. Kata kerjakanlah di sini dalam bahasa Yunaninya itu memakai kata katergaseste atau dari kata kerjanya katergasomai. Dan kata itu berarti menyelesaikan. Ini bisa kita dapatkan di dalam membandingkan Filipi pasal yang kedua ayat 12 ini dengan Efesus 6 ayat 13.
Dalam Filipi pasal 2 ayat 12, kerjakan keselamatanmu, kata Yunaninya adalah katergasomai. Tapi di dalam Efesus 6 ayat 13 dikatakan, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu, kata menyelesaikan di sana itu memakai kata yang sama, katergasomai. Itu berarti katergasomai itu berarti menyelesaikan. Sehingga kerjakan keselamatanmu itu bisa diterjemahkan selesaikanlah keselamatanmu. Jadi apa maksudnya kerjakan keselamatan? Maksudnya kerjakan keselamatan di sini adalah di dalam jalan saudara ikut Tuhan, jangan saudara berhenti di tengah jalan. Ikut Tuhan terus sampai akhir, ikut Tuhan terus sampai selesai. Itu maksudnya. Nah, di sini kita mesti membedakan antara work out your salvation, mengerjakan keselamatanmu, dengan work for your salvation, bekerja demi atau untuk keselamatan. Kita disuruh untuk mengerjakan keselamatan kita, bukan bekerja demi atau untuk keselamatan kita. Ini dua hal yang berbeda. Jadi perintah dalam Filipi 2 ayat 12 itu bukan menyuruh kita bekerja supaya kita selamat, melainkan mengerjakan keselamatan yang sudah kita terima dengan cuma-cuma atau karena anugerah ini. Ini bukan dua hal yang bertentangan. Saya berikan contoh ya. Saya memberikan saudara sebuah sawah. Dan sawah ini gratis. Saudara tidak perlu usaha apa-apa. Saudara tidak perlu kerja apa-apa. Pemberian sawah dari saya ini sungguh-sungguh kasih karunia dari saya. Semuanya free. Saya berikan dengan cuma-cuma kepada saudara. Jadi saudara tidak perlu kerja apa-apa untuk dapat sawah itu. Nah, setelah saya berikan sawah itu dengan gratis, saya lalu berkata kepada saudara, kerjakanlah sawahmu. Nah, apakah perintah saya, kerjakanlah sawahmu, itu bertentangan dengan fakta bahwa saudara mendapatkan sawah dari saya secara gratis? Tidak, bukan? Jadi mendapatkan sawahnya gratis. Tapi setelah sawah itu didapat dengan gratis, perintah berikut adalah kerjakan sawahmu. Maka dalam urusan keselamatan juga demikian. Bahwa kita mendapatkan keselamatan dengan gratis dari Tuhan, dengan cuma-cuma dari Tuhan. Tapi setelah itu Tuhan memerintahkan kita untuk mengerjakan keselamatan yang sudah kita terima dengan gratis itu. Kita harus ingat bahwa keselamatan kita itu sudah dimulai sejak hari di mana kita beriman kepada Kristus. Kalau kita melihat di dalam cerita tentang Sakeus, dalam Lukas 19 ayat 9, Yesus berkata kepada Sakeus, hari ini terjadi keselamatan di rumah ini. Hari di mana Sakeus terima Yesus, dikatakan hari ini telah terjadi keselamatan. Berarti kita itu mulai selamat sejak kita percaya Yesus. Tapi keselamatan kita itu belum kita terima secara lengkap, secara sempurna, dalam pengertian kita belum mencapai klimaksnya, yakni di surga. Kita masih dalam perjalanan menuju di sana. Kita masih sedang menantikan penyempurnaan keselamatan itu. Karena itu maka di dalam Titus pasal 2 ayat 13 dikatakan, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Atau di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 18-19, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Dalam Roma pasal 13 ayat yang ke-11 dia bilang, sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Jadi di satu sisi kita memang sudah selamat, tapi di sisi yang lain kita masih harus menuju pada penyempurnaannya di surga. Nah, kita ini sekarang ada di mana? Kita sedang ada di pertengahan jalan antara titik yang pertama, yakni titik kita menjadi percaya, dan titik akhir di mana kita akan mencapai kesempurnaan keselamatan, yaitu dengan kita masuk ke dalam kerajaan surga. Kalau demikian, posisi kita ini adalah terletak antara titik awal dan pada titik klimaksnya. Nah, kita berada dalam suatu perjalanan atau penantian dari titik di mana kita memperoleh kepastian keselamatan menuju titik kesempurnaan keselamatan kita. Nah, tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang kita buat di dalam perjalanan kita itu, itulah yang disebut sebagai kerjakan keselamatan. Makanya saudara,
Kalau sejak kita sudah terima Yesus, sudah percaya, lalu kita tidak hanya bisa tidur-tidur saja menunggu kita kapan mati dan masuk surga. Tidak. Tapi di antara kita menanti kedatangan Tuhan atau menanti kita masuk ke dalam kerajaan surga, kita perlu berbuat sesuatu. Nah, berbuat sesuatu di antara dua titik inilah, itulah yang disebut sebagai mengerjakan keselamatan. Misalnya, saudara percaya Yesus tahun 2000. Nah, tapi saudara katakanlah saudara akan mati tahun 2050. Nah, saudara percaya Yesus tahun 2000, saudara diselamatkan. Tapi tahun 2050 nanti saudara mati baru masuk surga. Nah, berarti ada 50 tahun yang ada di antara sejak saudara percaya dan nanti saudara masuk surga. Nah, selama 50 tahun ini saudara bikin apa? Hanya tidur-tiduran saja? Hanya santai-santai berpangku tangan saja? Tidak. Saudara harus mengerjakan sesuatu di situ. Itulah yang namanya mengerjakan keselamatan. Saudara harus rajin bersaksi, rajin melayani, rajin beritakan Injil, menasihati, mendorong, menghibur, menolong, mengasihi, baca kitab suci, dan lain sebagainya. Semua itu dilakukan. Itu yang namanya mengerjakan keselamatan. Jadi, kira-kira lagu yang cocok dengan mengerjakan keselamatan kita itu, misalnya begini. Bersaksi terus sampai Tuhan datang, bersaksi terus sampai Tuhan datang. Nah, sudah bersaksi lalu berdoa terus sampai Tuhan datang, berdoa terus sampai Tuhan datang. Nah, bersaksi terus sampai Tuhan datang, berdoa terus sampai Tuhan datang, melayani terus sampai Tuhan datang, beritakan Injil sampai Tuhan datang. Itulah yang namanya kerjakan keselamatan. Jadi kerjakan keselamatan bukan berarti kita bekerja supaya kita selamat. Selamatnya gratis. Tapi setelah kita diselamatkan, kita harus mengisi keselamatan kita itu dengan perbuatan-perbuatan ketaatan. Itulah maksudnya mengerjakan keselamatan. Ya.